Halo semuanya, welcome back lagi di channel aku. Kenalin, aku Firlin, 20 tahun. Sekarang aku lagi kuliah di Jepang. Pembahasan di video kali ini itu adalah aku pengen kasih tahu kalian 10 survival skills yang menurut aku penting banget buat kita punya di zaman yang kayak gini gitu. Survival skills, kalau orang-orang interpret, mungkin mereka bakal mikir kalau misalkan itu kayak gimana caranya kamu bisa hidup di hutan, gimana caranya kamu bisa kayak ngebuat makanan dari scratch, gimana kamu bisa ini bisa itu. Tapi survival skills di sini aku pengen adjust buat orang-orang yang hidup di masa-masa yang kinda jahat, yang kayak individualis, yang dimana orang-orang tuh bersaing, yang dimana orang-orang tuh hanya mempercayai diri mereka sendiri. Karena backgroundku itu adalah social sciences student, jadi I basically know kalau misalkan manusia itu emang pada dasarnya tuh nggak seharusnya ada di zaman yang kayak gini gitu. Zaman kayak kita tuh gimana? Zaman orang-orang yang saling bersaing, zaman orang-orang yang kita tuh nggak bisa mempercayai siapa-siapa selain diri kita sendiri, dan juga kayak dimana orang-orang tuh selfish gitu. Karena udah terlanjur seperti ini, menurutku penting buat punya beberapa survival skills yang dimana kamu bisa survive di zaman yang seperti ini gitu. Aku rasa aku udah coba lakuin sendiri, apalagi selama aku hidup jauh dari orang tua aku, dari teman-temanku di Jepang gitu, di negara yang dimana semuanya tuh asing buat aku, bahasanya segala macam. Aku rasa ini bakal bermanfaat banget buat kamu ke depannya kalau kamu berniat untuk merantau, kamu berniat untuk ya hidup gitu in general. So let's get into it. First things first, hal pertama nih yang harus kamu punya, skill yang penting banget itu adalah bisa sendiri. Aku sering banget bahas ini meskipun kayak sedikit demi sedikit gitu. Ini penting banget guys, kamu harus bisa sendiri. Kenapa? Karena again and again di dunia ini sekarang orang-orang tuh hanya peduli dengan diri mereka sendiri. Kamu bayangin seperti ini ya, kayak kamu mau kemana-mana nih, let's say kamu pengen coba suatu cafe gitu, suatu cafe tapi kamu nggak punya orang yang mau nemenin kamu ke cafe itu. Let's say teman-teman kamu sibuk atau orang tua kamu sibuk, jadi kamu kayak ya udahlah nggak usah tunggu yang lain pada bisa aja. I think that's kind of wrong. Kenapa? Karena you have to do it yourself gitu. Karena by the end of the day, percaya kamu kalau misalkan pengen step up your game in life gitu, kamu pengen menjadi lebih baik gitu, kamu pengen lebih improve lagi dalam banyak segi, kamu tuh harus terbiasa sendiri gitu. Karena by the end of the day, kalau kamu ingin memperjuangkan sesuatu, kamu pengen mengejar mimpi kamu atau apa, kamu harus mulai sendirian gitu. Bisa sendiri di sini itu bukan hanya kayak kamu bisa keluar sendiri gitu, ke restoran sendiri, kamu makan sendiri, itu enggak. Tapi itu adalah bisa sendiri yang dimana kamu punya suatu idealisme gitu. Dan idealisme itu orang-orang nggak percaya gitu, orang-orang nggak ada di jalan yang sama kayak kamu. Ya kalau kayak gitu, kamu harus jalan sendiri dulu, baru nanti di tengah-tengah kamu insya Allah bisa ketemu sama orang-orang yang sejalan sama kamu. Kalau misalkan kamu terus-terusan kayak jangan deh, orang-orang nggak ada yang nemenin gue di jalan ini gitu, ya kamu nggak akan kemana-mana. You'll keep on being there for the rest of your life. Sama aja kayak waktu aku pengen kuliah ke luar negeri dulu, kayak kalian semua tahu aku gagal banyak banget gitu. Aku gagal berkali-kali sampai orang-orang tuh udah nggak percaya lagi sama aku, tapi aku percaya sama diri aku sendiri, dan I ended up doing all the things alone gitu. Aku bener-bener ngurusin itu semua sendiri, segala macamnya sendiri, kesini situ sendiri, dan itu semua bisa terjadi karena aku punya skill yang aku tuh bisa sendiri gitu. Apa-apa aku bisa sendiri, aku nggak takut sendiri. Dan menurutku ini penting banget guys. Ini hal pertama yang kamu harus banget coba latih, karena tanpa ini gitu, tanpa skill ini, kamu bakal terus bergantung sama orang lain. Dan seperti yang aku bilang sering banget, bahwa kamu tuh apa ya bahasanya ya, kayak punya ekspektasi sama orang untuk selalu nemenin kamu, untuk selalu ada buat kamu, untuk selalu percaya sama kamu. It's futile, sedih banget, tapi this is real life gitu loh. Kayak this is the reality of life. Kalau kamu tuh emang harus bisa sendiri, kalau enggak ya kamu nggak akan kemana-mana for the rest of your life. So choose, be wise about it. Hal kedua yaitu adalah bisa memvalidasi perasaan sendiri. Aku pernah buat satu video di TikTok yang dimana kayak aku bahas kenapa sih kayak penting banget untuk bisa ngevalidasi perasaan orang lain gitu. Di sini aku mau bilang kayak kamu harus bisa ngelatih diri kamu untuk ngevalidasi perasaan kamu sendiri. Jangan bergantung sama orang lain untuk ngevalidasiin perasaan kamu, oke? Karena we gotta say, semua orang biased, aku biased, orang lain biased. Jadi kalau misalkan aku let's say nih, aku cerita sama orang, di aku level kesedihanku itu adalah 70%, tapi di mata orang lain bisa jadi level kesedihanku tuh cuma 25% gitu. Kalau seperti itu gimana ya, mereka nggak bakal ngasih aku hal yang aku pengenin gitu, yaitu adalah validasi yang kayak iya ya kamu sedih ya, kamu kayak ngerasain ini itu. Karena nggak ada yang ngerti aku kayak aku ngerti diriku sendiri gitu, nggak ada yang ngerti perasaanku selain aku yang merasakan. Jadi kalau kamu bisa nih ngelatih
berlatih untuk ngevalidasiin perasaan kamu sendiri. Kamu tuh nggak akan capek-capek buat nyari validasi ke orang lain gitu. Kenapa? Karena nyari validasi ke orang lain itu come with a price. Like it or not, it come with a price. And it's kinda expensive. Gimana maksudnya? Kayak, let's say, banyak orang-orang di luar sana yang nyari validasi dengan cara kayak, let's say, pacaran gitu kan. Tapi untuk mendapatkan validasi itu, mereka ended up ada di toxic relationship. Atau kayak kamu pengen nyari validasi ke orang lain. Tapi ujung-ujungnya hasilnya apa? Kamu di gaslight. Kamu malah makin sedih. That is what I meant by it comes with a price. When you seek validation from others, it come with a price. Okay? And it's expensive. I'm not willing to pay any prices buat ngevalidasiin perasaanku sendiri gitu. Makanya, aku sedikit demi sedikit belajar gimana sih caranya aku bisa ngevalidasi perasaan aku tanpa aku harus nyari itu ke orang lain gitu. Penting buat kamu bisa ngevalidasiin perasaan kamu sendiri. Tanpa skill itu, kamu bakal terus-terusan bergantung sama orang lain. Seperti poin pertama yang aku bilang gitu. Yaitu adalah kamu bisa sendiri. You own your life, you own your feelings. Kamu bisa ngebuat diri kamu sendiri tenang dengan kamu ya bisa ngevalidasi diri kamu sendiri. It's such a great skill to have. Ketiga, yaitu adalah berpikir secara logis. Kita tuh sering banget ya dibilang untuk kayak critical thinking, this and that. Tapi suka gak suka, kita tuh jarang banget disuruh belajar critical thinking di sekolah gitu. Terutama aku ngelihatnya ya di sekolah-sekolah Indo tuh. Unless kamu secara conscious, secara sadar untuk kayak belajar critical thinking dengan sendirinya, guru-guru tuh gak akan ada yang nyuruh kamu buat kayak, pun mereka nyuruh kamu buat critical thinking, mereka gak ngasih tahu kamu caranya seperti apa. Nah, disinilah tugas kamu gitu. Di sini tugas kamu untuk belajar gimana caranya kamu bisa berpikir secara kritis. Aku bisa buat satu video tentang ini actually karena aku rasa aku berpikir lumayan kritis dan aku sangat logis orangnya. Sedikit aja aku bakal ngasih tahu kamu gimana caranya kamu bisa berpikir secara lebih kritis, secara lebih logis. Itu adalah dengan mempertanyakan semua hal dan cari jawabannya. Aku nggak bilang kayak asal bertanya gitu, hal-hal sepele kamu tanyain. Hal-hal sepele di sini tuh adalah hal-hal yang udah ada jawabannya tapi kamu tetap nanya gitu. Itu ngeselin tahu. Gak semua pertanyaan itu kritis gitu. Kamu harus mencari pertanyaan yang kritis gitu. Salah satu pertanyaan yang crucial yang kamu harus tanyain ke diri kamu sendiri itu adalah agama kamu. Aku pernah buat videonya juga di TikTok, coba kamu cek aja. Kamu harus mempertanyakan agama kamu. Tanpa kamu mempertanyakan agama kamu, tanpa kamu menanyakan kayak kenapa sih gue percaya sama agama yang sekarang gue percaya, kamu tuh bakal kayak blindly doing the act of worship. Kayak what are you worshiping for? Apa yang kamu worship dan kenapa kamu nge-worship itu kamu harus tahu gitu. Meskipun aku muslim ya, aku dari keluarga muslim dan ibuku itu muslim yang benar-benar kayak sunahnya pun ibuku ikutin gitu. Aku grew up dari keluarga seperti itu, tapi by the end of the day aku mencari jalanku sendiri ke Islam, sehingga hubunganku dan Tuhan itu bukan hanya karena dari aku terlahir sebagai muslim, enggak, tapi karena aku memang mencari jalannya itu. Jadi aku tuh nggak sembarang ibadah gitu. Jadi aku nggak sembarang kayak ibadah dengan kayak ya udah gue muslim. Itu mah muslim KTP gitu loh. Sama aja kayak hal-hal lain di dunia ini, kamu harus mempertanyakan kayak kenapa sih kita tuh harus bayar pajak? Kenapa sih kita tuh harus bayar pajak segini besarnya? Ini pajak gue bakal ngerasain untungnya nggak sih? Kan ini kan berarti gue bayar pemerintah kan? Berarti gue harusnya dapatnya hal yang lebih sepadan dong gitu. Kayak kenapa sih gue mau kerja ini gitu? Kenapa sih gue harus dibayar seperti ini? Kenapa sistem dunia seperti ini gitu? Kamu harus mempertanyakan segala hal dengan secara kritis, secara logis, dan kamu cari jawabannya. Manusia itu diberkahi dengan pikiran kita, oke? Kalau kamu nggak bisa berpikir secara kritis dan secara logis, kamu tuh bakal gampang digiring sama orang yang ada di power gitu. Orang dengan kekuatan itu bisa dengan gampang ngegiring kamu kemanapun mereka pengen gitu, oke? Makanya menjadi orang pintar itu adalah berarti kamu bisa berpikir secara kritis dan secara logis. It's very important buat bisa berpikir seperti itu di zaman yang seperti ini, supaya kamu nggak akan gampang dimanipulasi sama orang lain. Kamu nggak gampang melakukan sesuatu secara buta gitu. Kayak you need to know what you are doing in this life. You need to know why I do this gitu, why I do that. Kenapa gue harus melakukan ini, kenapa gue harus melakukan itu. Coba deh. Keempat, yaitu adalah critical self-reflection. Beda ya sama critical thinking. Critical self-reflection itu adalah kamu bisa menaruh diri kamu sebagai orang ketiga dan kamu reflect ke diri kamu sendiri. Orang-orang itu suka lupa kalau mereka tuh bisa salah loh. Kayak you guys can do wrong gitu. Dalam banyak hal, aku juga sadar banget kalau aku banyak salah ini itu. Makanya sangat penting untuk punya skill reflection ke diri sendiri, tapi dalam posisi orang ketiga. Itu adalah secara objektif. Set aside bias kamu, terus set aside harga diri kamu dulu, terus kamu lihat kenapa sih gue kayak begini gitu. Kayak let's say kamu berantem sama orang gitu. Mungkin orang lain juga salah gitu saat kamu berantem itu. Kayak ada hal yang begini gitu. Tapi kamu juga harus evaluasi diri kamu. Kayak apa sih yang gue lakuin yang salah
sampai ini semua tuh bisa terjadi gitu. Orang lain itu kebanyakan pengen merasa bahwa dirinya itu benar, sehingga ujung-ujungnya mereka jadi orang yang egois, ujung-ujungnya mereka jadi orang yang gak bisa gitu berbaur dengan orang lain, gak bisa menerima fakta bahwa mereka juga bisa salah. And this is very wrong, okay? This is very wrong. Karena dengan seperti ini, kamu tuh ujung-ujungnya ya, kamu tuh bakal jadi orang yang gak disukain banget gitu. You can fight for what you believe, okay? Tapi kamu tuh juga harus sadar bahwa kamu tuh bisa salah dan kamu harus bisa minta maaf. Sebelum kamu bisa minta maaf, sebelum kamu bisa memperbaiki suatu keadaan, suatu masalah, kamu tuh harus sadar diri dulu kalau kamu sendiri itu bisa salah. Dan gimana caranya kamu bisa melakukan itu? Itu adalah dengan reflect diri sendiri dalam posisi orang ketiga gitu, dalam pandangan orang ketiga, POV orang ketiga, dan jadi objektif secara kritis. Kamu nggak evaluasi diri kamu sendiri, kamu lihat kayak, kenapa ya pertemanan kemarin gue tuh nggak berjalan dengan lancar? Apa sih yang gue salah gitu dalam pertemanan itu? Gue salah apa? Dia salah apa? Jadi gue juga mempertanyakan diri gue sendiri, sehingga gue jadi bisa evaluasi, gue bisa lebih baik lagi gitu ke depannya. It's very important. Jadi set aside dulu ego kamu. Believe me, lo tuh juga bisa salah gitu. Jadi tanpa skill ini, kamu tuh bakal sotoy gitu. Jadi orang yang sotoy dan orang yang kayak ngeselin gitu loh. Jadi kamu nggak pengen kan jadi orang yang ngeselin di mata orang lain. Jadi skills ini sangat penting buat kamu punya. Kelima, pandai menavigasi hidup kamu, pandai nge-map hidup kamu gitu. Aku juga masih nge-mapping hidup aku, tapi aku tuh nge-map hidup cara realistis. Tapi at the same time, aku tuh juga ada gridnya gitu. Kayak let's say hal-hal semacam kayak pernikahan atau punya anak, it's not for everyone loh. It's not for everyone. Not everyone can be a good partner. Not everyone can be a good mom or dad. So it's very important kamu bisa nge-map diri kamu sendiri gitu. Kamu bisa nge-map masa depan kamu sendiri. Masa depan apa yang cocok sama kamu, dan masa depan apa yang fulfilling untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangin gitu loh. Kenapa? Karena gini ya, kalau kamu nggak bisa nge-map masa depan kamu sendiri, kamu nggak bisa ngerencanain hidup kamu sendiri, again, kamu tuh bakal ikut-ikutan aja gitu sama society. Kamu bakal kayak FOMO aja gitu buat ngelakuin apa yang society demands you to do. Contohnya itu apa? Punya anak. Let's say kamu baru nikah gitu. Pasti society bakal dengan lancang bilang kayak gini kan, kayak kamu kapan punya anak gitu-gitu segala macam. Tapi sebenarnya from the deepest part of your heart, you don't want to have a child. And menurutku pribadi ya, again ini bisa jadi pembahasan lain gitu tentang child free dan segala macamnya. Tapi again gini, menurutku orang yang pantas untuk punya anak itu adalah orang yang mau punya anak. Kalau kamu dari awal emang nggak mau punya anak, kamu nggak akan bisa jadi orang tua yang baik gitu. I said what I said. It may be a bold statement, but I said what I said. Makanya penting buat kamu dari awal itu nge-map hidup kamu. Nikah nggak asal nikah, punya anak nggak asal punya anak, kerja nggak asal kerja, kuliah nggak asal kuliah. Jadi kamu tahu apa yang kamu lakuin, dan kamu tuh bisa nge-map hidup kamu dengan jelas gitu. Kalau gue melakukan ini di tahun ini, apa dampaknya di tahun depan? Dampaknya di 5 tahun kemudian, segala macam. It's very important. Keenam, this is mungkin semua orang udah banyak yang bisa, tapi menurutku ini penting terutama saat aku tinggal di luar negeri, yaitu adalah bisa baca Google Maps. Itu penting banget guys. Aku pertama kali belajar baca Google Maps secara intens itu adalah waktu aku ke Tokyo. Aku di Tokyo 2 minggu, dan kalian tahu Tokyo itu public transportation-nya tuh sangat complicated. I think it's one of the most complicated public transportation system di dunia, dan itu crazy. Aku ngerasa sangat beruntung aku bisa belajar baca Google Maps itu di tempat yang seperti itu, karena tanpa itu semua aku nggak bisa jalan-jalan sendiri, aku nggak bisa kemana-mana sendiri, dan aku bakal banyak buang-buang waktu dan uang kalau aku terus-terusan nyasar ke sana sini gitu. Dan aku rasa kebanyakan sistem transportasi di dunia ini tuh kebanyakan pakai Google Maps juga. So it's important for you to learn how to read Google Maps gitu kan. Karena apalagi kalau kamu mau kemana-mana sendiri, kayak it's crucial for you to be able to read the map, karena tanpa map itu kamu bisa kemana gitu, kamu nggak bisa kemana-mana. Salah satunya juga itu adalah di Korea. Di Korea aku sendiri kan travel, aku bisa kemana-mana sendiri aku karena bisa baca Nevermap gitu. Aku belajar cara baca Nevermap yang beda sama Google Maps. So intinya kamu harus bisa baca map gitu, map, digital map gitu. Aku nggak bisa kok baca map yang bener-bener kayak map kertas gitu, tapi kayak Google Maps atau kayak maps apapun itu yang apply di negara kamu atau di negara yang kamu pengen kunjungin, pelajarin deh, karena itu penting banget, serius. Ketujuh, masih tentang pikiran, yaitu adalah bisa berpikir di luar bias dan juga di luar trauma kita. Ini adalah salah satu sistem berpikir yang aku bersyukur banget aku udah pelajarin dari aku dulu masih remaja. Dari aku umur 16 tahun, aku tuh udah bisa belajar gimana caranya aku bisa mengolah trauma aku dan menjadikan itu pola pikir yang justru bermanfaat banget buat diri aku. Semua hal itu ada plus dan minusnya, literally.
literally, termasuk trauma kamu. What happened, happened, oke? Sekarang, kalau kamu udah punya traumanya nih, gimana caranya kamu bisa memanfaatkan trauma itu dan menjadikan itu secara pola pikir yang bisa ngebuat kamu 3 langkah di depan orang lain gitu, 3 langkah di depan masa lalu kamu, oke? Karena itu penting banget. Semua orang tuh punya traumanya mereka sendiri. Bedanya, nggak semua orang tuh bisa punya pikiran yang melewati trauma itu gitu. Trauma tuh hanya menjadi batas buat mereka gitu. Jadi kayak, let's say kamu punya trauma sama ketinggian gitu, kamu punya fobia sama ketinggian, tapi kamu di dalam hati kamu tuh pengen skydiving, kamu pengen bungee jumping, tapi karena kamu takut dengan ketinggian, kamu punya trauma dengan ketinggian, ujung-ujungnya kamu nggak ngelakuin itu. Sama aja dengan banyak hal lainnya di dunia ini, kayak pernikahan dan segala macamnya. It's very important buat kamu bisa kayak melewati trauma kamu, meloncati trauma kamu, dan berpikir lebih terbuka lagi gitu. Gimana caranya kamu bisa memanfaatkan trauma kamu sehingga trauma itu menjadi suatu manfaat terbesar yang orang lain tuh nggak bisa ngelakuin hal yang sama. Hanya individual yang berskill dan juga punya emotional intelligence yang tinggi yang bisa 100% menguasai skill ini. Aku sendiri masih belajar, tapi aku dari kecil, dari aku remaja itu aku udah biasa banget ngolah trauma aku, ngolah cobaan-cobaan hidupku menjadi art, making my life experiences into art, termasuk trauma-trauma aku. 8, yaitu adalah planning skills. Planning skills tuh penting banget guys. Tanpa planning, kamu nggak bisa start sesuatu. Tanpa planning, kamu nggak akan bisa melakukan sesuatu secara konkret gitu. Secara konkret, secara organized, nggak bisa. Aku dulu, sebelum aku kuliah ke luar negeri, aku tuh planning berkali-kali. Dan planningnya itu sangat concise gitu loh. Gimana? Kayak aku punya plan A, B, and C gitu. Kayak plan A itu adalah plan yang kayak ideal. Terus plan B itu plan yang gagal sekali. Tapi aku juga nyiapin plan C, yaitu adalah backup plan, kayak worst case scenario plan. It's very important kamu bisa punya skills untuk planning gitu dalam banyak hal, dalam planning masa depan kamu, planning pekerjaan kamu, planning ini, planning itu. Planning skills is very important. Di pekerjaan pun itu skills yang bakal kepake banget gitu. Tanpa skills itu, kamu nggak akan bisa bekerja dengan baik gitu, karena pasti bakal berantakan gitu. Hidup kamu bakal berantakan, kerjaan kamu bakal berantakan, sekolah kamu bakal berantakan. Makanya coba belajar punya skills untuk bisa planning. 9, skills berdamai dengan kehidupan dan skills untuk belajar dari setiap hal yang ada di kehidupan kamu. Semua hal di hidup kamu, sekecil apapun itu, kamu bisa jadiin itu sebuah pelajaran yang berharga. Kalau misalkan kamu terus-terusan berpikir bahwa pelajaran terbaik dalam hidup itu adalah kamu harus kayak kuliah dulu, kamu harus ini, kamu harus itu. Enggak, kamu bisa cari itu semua tuh di segala hal yang kamu lakukan di dalam hidup kamu. Contohnya itu kayak yang aku lakuin, coba kamu lihat di YouTube aku ada playlist Learn What I Learned. Itu literally aku belajar seni dari kehidupan, dari hal-hal yang aku lakukan setiap harinya. Dari hal-hal kecil seperti beberes, dari lari pagi, segala macam. Kamu bisa melakukan itu. Gimana caranya kamu bisa melakukan itu adalah dengan mindfulness. Yaitu adalah melakukan sesuatu secara mindful. Okay, that's very important. Terus skill yang satunya lagi itu adalah skill berdamai dengan kehidupan. Kayak yang tadi aku bahas, kita semua tuh manusia punya trauma, oke? Penting banget buat kamu bisa berdamai dengan itu semua. Karena tanpa kamu bisa berdamai dengan hal-hal yang terjadi di masa lalu, kamu gak akan kemana-mana seumur hidup kamu. Serius. Makanya kayak, ayolah, coba kita belajar untuk bisa berdamai dengan kehidupan gitu. Berdamai dengan fakta bahwa di hidup kita ini, kita tuh gak akan terus-terusan happy gitu. Kita tuh bakal ada cobaan gitu, bakal ada kesulitan, kamu bakal sendiri gitu loh. Dengan skill ini, kamu bisa survive dimanapun kamu berada. 10, salah satu skills yang paling penting juga, yaitu adalah skill gak takut buat gak disukain orang lain. Skill gak takut untuk gak disukain orang lain ini, top tier. Kalau misalkan kamu udah terbiasa gak disukain sama orang lain, kamu udah kayak, ya udahlah bodo amat gitu. You'll be unstoppable, literally. Kamu bayangin ya, waktu aku bikin video ini, aku tuh lagi dihujat abis-abisan karena aku dimasukin di Aureceh sama di Jakarta Keras. Bun, I made it in life as a Jakartans karena gue udah masuk ke sono. Tapi aku nggak baca komen itu ya guys, aku nggak baca komen-komennya, dan ini aku jadi cerita sedikit, cuman menurutku ini penting juga. Kayak di komen-komen itu semuanya tuh aku dihujat, padahal kalau kamu lihat konteks videonya itu kayak video-video aku yang lain gitu. Aku basically bahas diri aku sendiri, bahas pengalamanku, bahas sudut pandangku tentang aku nggak ngomong kasar. Bayangin kayak gitu aja aku aku dihujat gitu. Dimana-mana aku dihujat. Muka aku terpampang di sana sini dan aku dihujat karena idealisme aku. And with all of that, I still keep on going. Karena aku udah terbiasa nggak disukain sama orang lain. Literally. Apapun itu, aku merasa kayak pikiranku, caraku kayak menghidupi hidupku sendiri, caraku kayak ya menjadi diriku sendiri. Kayaknya orang-orang tuh banyak yang beefing sama itu semua. Mereka nggak suka banget. Jadi aku udah terbiasa nggak disukain dari aku kecil gitu. Literally, kayak aku pernah bahas dulu di salah satu video aku, dari TK aku
nggak disukain sama ibu-ibu TK karena katanya aku bisa menjadi pengaruh yang buruk untuk anak-anaknya. Terus aku di waktu masa remaja aku juga nggak disukain sama banyak dari orang-orang. Terus aku sekarang pun aku juga masih banyak gak disukain sama orang-orang dari seluruh social media dan segala macamnya. I have dealt with hate for the rest of my life. I get used to being hated by everyone. Dan sekarang kayak it's like me against the whole world, you know. Makanya kayak it's very important buat kamu belajar gak takut untuk gak disukain orang lain. Karena by the end of the day, trust me, everyone will always have something to say about you, okay? Mau lo ngelakuin hal yang baik atau buruk, orang pasti ada aja gitu yang julitin lo. Orang-orang pasti bakal cari flaws lo. Orang-orang pasti ada aja yang gak suka sama apa yang lo lakuin gitu. Lo menjadi diri lo sendiri, lo kayak mind your own business. I swear to God, I mind my own business. Dan itu pun gue masih sering dihujat. Gue masih sering dibilang kayak sombong, masih di ini itu. Terus lo apa? Lo prefer gue buat masuk ke hidup lo terus kayak ngebombardir lo atau apa gitu? Jadi gue menyendiri pun juga lo gak suka. So, orang-orang pasti ada aja yang gak suka sama kamu gitu. Ini gimana caranya kamu bisa nge-overcome itu? And you know, just mind your own business, lakuin apa yang kamu pengen lakuin and live your life. Karena tanpa itu semua kamu bakal terus hidup in fear. You will live in fear for the rest of your life. Who wants that? Just get this, okay? Kamu bakal nggak disukain sama orang lain. Really. Orang bakal cari segala alasan di dunia ini untuk hate on you. They won't care about what you feel, okay? That's the truth. Take me for example, okay? I mind my own business, but I still get hate here and there for believing of whatever I believe. For minding my own business. They hate me for that. They judge me for that. They throw hate comments on me for that, okay? I get used to it. And it's a sign for you to learn to get used to being hated, to get used of not giving F sama orang-orang yang gak suka sama kamu, okay? Orang bakal terus ada aja yang ngehujat kamu. Jadi terbiasalah dengan hal itu gitu. Punyalah skill ini. You'll be thankful for me, okay? Itu aja guys, 10 skills yang aku rasa sangat underrated dan kamu perlu banget bisa pelajarin skills ini, kuasain skills ini supaya hidup kamu tuh bisa lebih tenang dan lebih maju gitu di era yang seperti ini. Okay? Era yang sekarang, like it or not, people are selfish. Everyone, the world revolves around us gitu sebagai individual. Kita bakal bersaing, by the end of the day kita bakal buat musuh, kita bakal encounter hardships in our life. Makanya it's very important for you to have this 10 skills. Karena tanpa ini semua, believe me, kamu bakal kesusahan banget di dalam hidupku. Okay? Itu aja untuk video hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share ini ke IG story kamu. Dan see you in another video. Thank you for watching guys. Bye bye. Love you.